Jadi kalau burung hanya sebatas kita mencari untuk burung yang cepat gacor, hanya itu kriterianya, tidak serumit seperti memilih kriteria burung yang akan kita pakai untuk lomba. Biasanya burung yang notabene untuk mengarah gacornya lebih cepat dan tipikal burungnya yang receh itu, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi istimewa. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana memilih bahan burung yang akan kita rawat dari ombyoan sehingga mencapai seperti yang kita harapkan nantinya. Dalam pemilihan bahan itu sendiri, setiap orang pasti sudah punya tujuan untuk memelihara burung. Jadi sebelum kita menentukan pilihan, menentukan atau memutuskan untuk membeli burung, dalam benak kita pasti sudah punya tujuan. Untuk apa sih kita mau memelihara burung ini? Karena tujuan orang memelihara burung itu ada yang hanya sebatas untuk kelangenan atau hiburan semata di rumah, ada yang untuk materi ternak, jadi calon indukan nantinya, ada juga yang paling sering itu justru kalau kita dulu kita mania pasti kebanyakan mencari harapannya bisa untuk lomba bersaing di kancah nasional. Nah seperti itu. Kemarin saya jelaskan kriteria memilih burung bahan untuk kategori yang bisa untuk digantang atau lomba ya. Nah kita berbicara sekarang apabila bahan yang kita pilih itu speknya kurang lebih tidak seperti yang saya terangkan kemarin, maka itu bukan berarti burung itu nantinya tidak bagus, tidak, bukan. Cuma burung itu levelnya hanya sebatas untuk kelanganan atau bunyi-bunyian di rumah, dia pasti bunyi juga. Apabila sudah bisa dipastikan dia jantan, itu sudah, kalau kita rawat dengan baik, nanti pasti akan bunyi juga di rumah. Kalau tingkat berapa lama dia akan gacor, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama dari perawatannya itu sendiri, yang kedua dari karakter burung itu tadi. Karakter burung itu maksudnya mentalnya bagus atau tidak, dengan catatan kalau dia sudah memiliki mental bagus, otomatis akan lebih cepat untuk menuju gacor dibanding dengan burung yang punya mental notabene kurang bagus, artinya lama, dia membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena logika begini mas, burung ombyoan itu kan burung yang sudah pernah merasakan hidup bebas di alam liar. Jadi dalam benaknya dia bahwasanya alam saya itu di alam liar, dia bebas terbang kemanapun dan bebas mencari makanan apapun yang dia sukai. Tiba-tiba dijaring oleh pemikat, kemudian dipelihara oleh orang, ditaruh di dalam kurungan. Otomatis dia kaget. Dan dia selalu berusaha berontak untuk keluar kembali ke alamnya. Karena sudah tertanam di mindset dia, ini bukan alam saya. Alam saya itu bukan di dalam kurungan yang hanya bisa bergerak terbatas, kemudian pakan pun tidak bisa memilih seperti apa yang dia inginkan. Otomatis dia butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dan tertanam mindset dalam dia, oh ini ternyata alam saya. Nah seperti itu dulu kita ngomongnya. Logikanya seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa mental burung yang kita pilih harus bagus. Salah satunya itu.
Jadi ritme atau frekuensi pemeliharaan untuk menuju gacor itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau burung hanya sebatas kita mencari untuk burung yang cepat gacor, hanya itu kriteria, tidak serumit seperti memilih kriteria burung yang akan kita pakai untuk lomba. Biasanya burung yang notabene untuk mengarah gacornya lebih cepat dan tipikal burungnya yang receh itu, yang pertama mental jelas, kita pilih mental yang bagus. Yang kedua, dia cenderung memiliki paruh yang tipis, lebar, dan panjang. Jadi tidak harus tebal. Kalau paruh tipis itu cenderung dia lebih mudah receh, atau burung kalau istilah orang itu bawel, dia akan bawel. Tetapi untuk dari segi volume mungkin kurang dibandingkan dengan burung yang memiliki paruh ngantung atau tebal seperti yang saya terangkan di video yang lalu, seperti itu. Jadi kalau kita memang tujuannya hanya untuk kelangenan, maka kita nggak perlu memilih burung yang notabene punya kriteria yang rumit seperti yang saya terangkan kemarin, yang harus memenuhi banyak syarat. Untuk hanya sebatas kelangenan, cukup dengan mental yang bagus, burung sehat, lalu paruhnya tidak harus tebal, malah justru cenderung tipis. Itu tipikal burung-burung cerewet biasanya. Itu akan cepat lebih bunyi dan sudah cukup lah kalau hanya untuk dinikmati di rumah. Setelah dia kondisi sehat, kemudian nutrisi tercukupi, lalu muncul birahinya, dengan sendirinya dia akan gacor, dan bahkan lebih gacor dibanding burung yang paruhnya tebal, karena dia lebih bawel. Itu sepengalaman saya seperti itu. Jadi bagi kicau mania yang mencari burung dengan tujuan hanya sebatas untuk kelangenan di rumah, pilihlah kriteria seperti yang saya sampaikan tadi. Itu tipikal burung yang cerewet. Kalau hanya untuk dinikmati, kita sudah sampai bosan dah dengerinnya itu. Kalau sudah gacor keluar birahinya, dia akan terus ngedur, dengan catatan kondisi burung sehat, kemudian birahi sudah keluar, udah pasti dia akan gacor. Karena ya seperti yang pernah saya terangkan beberapa tempo lalu, bahwasanya syarat burung bunyi yaitu tak, yang pertama harus sehat pasti, karena nggak ada cerita burung nggak sehat gacor, itu nggak ada cerita. Yang kedua, dia sudah keluar birahinya, karena salah satu tanda burung birahi itu gacor, wajib gacor, karena dia itu menunjukkan powernya dia dengan suara. Kalau burung itu dia berteriak sekeras mungkin, menandakan tutorialnya dia bahwasanya ini wilayah saya, jangan sampai ada burung lain yang sejenis tentunya untuk memasuki wilayah dia. Dia akan menguasai wilayah tutorialnya, kemudian juga untuk menarik betinanya supaya datang menghampiri dia dan berkembang biak. Ya istilahnya kalau anak muda itu lagi geleleng-gelelengnya, dia mau menunjukkan itu loh aku, dia dandan gagah supaya untuk menarik lawan jenisnya. Begitupun dengan hewan, kita memahami dan mengetahui burung itu sehat atau tidak, maka kita dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan memperhatikan bagaimana keseharian burung itu sendiri, dari tingkah laku dan sebagainya. Itu kalau kita teliti, kita tahu ini burungnya kenapa aku nggak seperti biasanya, itu pasti hafal itu. Jadi salah satu tanda burung sehat itu adalah dia memiliki bulu pasti tidak mengembang atau mepet. Mepet itu gimana ya, saya menerangkannya, mepet itu dia halus. Jadi kalau mengembang itu kan dia seperti ngebal atau jebak gitu loh. Tapi kalau burung sehat itu tidak akan kembang bulunya, dia mepet dengan kulit
kulit tubuhnya, jadi membentuk badannya, bahkan yang burung besar pun bisa kelihatan kecil jelis gitu, itu menandakan burung sehat. Lalu yang kedua, dari segi kotoran bisa kita lihat kalau burung sehat itu pasti kotorannya kering dan kecil, cenderung kecil. Kalau kotorannya basah itu bisa pasti ada sesuatu yang bermasalah dengan burung itu, walaupun mungkin fisiknya dia belum mengembang bulunya, tetapi kita melihat kotorannya itu basah atau berair, maka itu harus diwaspadai, kita. Lambat laun pasti dia akan semakin parah kalau kita tidak tangani dan tidak teliti untuk mengamati burung yang kita pelihara. Oleh sebab itu, ketelitian, konsekuensi dalam merawat burung itu menentukan kita bisa paham bagaimana burung ini, apakah kondisinya dia dalam keadaan sehat atau tidak, atau mungkin mendekati tanda-tanda akan sakit. Itu kita pasti akan tahu kalau kita mencermati betul peliharaan burung yang kita pelihara itu tadi. Mungkin itu dulu sedulur kita mania. Masih banyak yang akan kita bahas di video-video berikutnya setelah kita sudah menentukan apa sih tujuan kita memelihara burung itu untuk apa. Kemudian kita memilih bahan dan kita sudah menentukan burung yang kita pilih. Di video berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang ini burung yang kita pilih ini mau kita apakan sih. Setelah kita memilih burung bahan dari Om Biandu tadi, kemudian bagaimana kita merawatnya, membuat dia sehat sehingga tahapannya akan sesuai seperti yang kita harapkan, dari bahan, menyehatkan, kemudian menaikkan birahi, mempercepat bunyi, merawatnya seperti apa kita akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wak Iwan Channel, tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.